Di gereja nyanyi buka suara ya. Kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup terus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, markas anak-anak semua. Cari jiwa maju terus, bersaja di tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, kita akan berdoa ya, dan kita nyanyikan satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, silahkan ambil sikap berdoa ya. Kalau masih ada yang buka-buka mata, ngintip-ngintip, lalu saudara mah nggak mulai berdoanya. Langsung lihat dari sini loh. Oke, kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara kami di setiap hari yang telah kami lalui. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan membawa kami kembali untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun pagi hari ini cuaca hujan, namun kami bersyukur Tuhan tidak menyurutkan semangat kami untuk boleh datang beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya setiap puji-pujian yang akan kami nyanyikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang menolong semua adik-adik sekolah minggu yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah. Bantu kami agar selama ibadah ini kami boleh fokus di dalam mengikuti ibadah. Kami boleh duduk dengan tenang, dan nanti ketika mendengarkan firman Tuhan, bantu kami agar kami bisa mengerti firman-Mu yang akan disampaikan oleh Lause. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya puji-pujian kita ya. Kita akan lanjutkan kembali ya puji-pujiannya dengan lagu berikutnya. Kau tak kulupakan. Ini dari KPPK ya, tapi kita sudah pernah beberapa kali nyanyikan. Dan langsung percaya adik-adik sudah bisa mengikutinya ya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Tuhan berjanji kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangku, walau di lembah yang gelap gulita akan dicerahkan oleh kasih-Nya.
janji Tuhan ya kepada kita ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Apapun keadaan kita, walaupun kita sering sekali melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita ya. Dan Tuhan berjanji apa? Tuhan akan memimpin kita, menuntun kita, menolong kita, dan menghibur kita ketika kita merasa sedih. Nah, walaupun kita manusia sering sekali mengingkari janji ya kepada teman-teman kita ya, tetapi kita harus belajar bahwa Tuhan selalu setia dengan janjinya ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya puji-pujian kita. Setia, setialah. Lagu ini mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali untuk setia. Setia untuk mengikut Tuhan Yesus sampai apa dikatakan di baris kedua. Sampai kita mati, sampai Tuhan Yesus memanggil kita untuk kembali padanya. Ya, karena apa? Kita sudah merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus berdoa kepada Tuhan dari kita kecil agar Tuhan menolong kita untuk setia kepadanya, setia mengikut Dia, setia menaati firman-Nya sampai seumur hidup kita. Oke? Kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini ya, Setia Setialah. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Ya, kita nyanyikan ya pujian selanjutnya, Terlalu Manis. Semua buka suara ya. Dengar suara Tuhan, terlalu manis, panggil kita semua, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan, terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia, terlalu manis. Kerja buat Tuhan, terlalu manis. Biar pikul salib, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia, terlalu manis. Ya, ketika kita kerja buat Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, itu manis ya, ada sukacita di dalam hati kita. Jangan adik-adik sekolah minggu jangan merasa, wah tugas melayani Tuhan kan itu tugasnya Pak Pendeta, tugasnya lause-lause yang ada di gereja, tugasnya lause-lause guru sekolah minggu. Bukannya adik-adik sekolah minggu juga bisa kerja buat Tuhan, bisa melayani Tuhan. Dengan cara bagaimana?
Dengan cara kalian mengajak teman kalian untuk datang sekolah minggu, itu juga melayani Tuhan. Dengan kalian mengingatkan adik kalian, kakak kalian, abang kalian untuk beribadah kepada Tuhan, baik itu berdoa, membaca firman Tuhan, ikut sekolah minggu, ikut program sekolah minggu, ikut saat teduh, itu juga termasuk melayani Tuhan. Ya, jadi jangan merasa kalau tugas melayani itu hanya tugas lausi-lausi saja. Kalian juga bisa kerja buat Tuhan. Nah, ketika di gereja seperti ini kalian ada melihat misalnya satu sampah terletak di lantai aula gereja ataupun di bawah. Kalian ambil sampah itu, buang ke tong sampah, itu juga namanya melayani Tuhan. Walaupun kelihatannya sangat kecil ya, tetapi itu kita melayani Tuhan ya. Oke, kiranya kita semua adik-adik sekolah minggu mau ya dengan sukacita bekerja untuk Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan kembali pujian kita dengan lagu pujian persembahannya. Bapak terima kasih. Oke, Braden akan bantu ya jadi kolektor ya. Kita nyanyikan lagu ini ya bersama-sama. Kita berdoa ya. Semuanya ambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapak Surgawi, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati pekerjaan orang tua kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan pada saat ini kami membawa sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi keluarga kami bawa kembali kepada Tuhan sebagai persembahan kami dan ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini dan menguduskannya, sehingga persembahan ini boleh layak dipakai untuk membantu, mendukung pelayanan Tuhan di Gereja Gati Batam. Kiranya Tuhan juga mengajarkan kami semua, anak-anak sekolah minggu, untuk senantiasa bersyukur atas segala hal yang telah kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Braden. Kita akan menghafal ya ayat hafalan kita. Ini adalah ayat yang sudah biasa kita hafal. Betul tidak? Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Bahkan kita nyanyi-nyanyikan kan? Adik-adik yang di gereja bagaimana? Ini ayat firman Tuhan yang sering kalian dengar kan? Oke, kalau begitu kita mau baca ya. Baca sekali dulu bersama-sama. Nanti kita baca lagi sekali bersama-sama. Barulah hilangkan tulisan yang berwarna hijau ya. Mari kita baca bersama-sama dari alamatnya, isinya dan alamatnya. 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Nah, coba lihat kata-katanya ya. Lihat, perhatikan
dan coba untuk mengingatnya ya. Kita baca sekali lagi dan merenungkan setiap kata-katanya. Oke? 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Nah, sekarang kita akan hilangkan tulisan berwarna hijau. Oke, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Lanjut, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1. Lanjut, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Oke, selanjutnya ya. 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Oke, lagi 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Oke, semua isinya hilang, tinggal alamatnya. 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Oke. Oh. Sudah ya ternyata ya. Oke, sekali lagi ya kita sebutkan bersama-sama ya. Adik-adik yang di gereja sudah hafal kan? Suaranya kencang ya. Oke, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Nah, bersyukur ya kita sudah hafal ayat hafalannya. Sekarang kita lihat pengumuman dulu ya. Yang pertama, belajar lagu rohani anak dalam bahasa Inggris via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30. Nah, mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman juga. Adik-adik sekolah minggu, buat alarmnya 2.50. Jam 2.50 siang buat alarm supaya jam 3 bisa ingat kalau ada program sekolah minggu. Ajak teman-teman yang lain juga. Yang kedua,
ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom jam 8.30 sampai 9.30. Yang ketiga, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, kelas SD 4 sampai dengan remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Nah, yang terakhir, persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap malam Senin ya, maksudnya malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 8.30 sampai 8.50. Semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk ikut berdoa bersama. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan Lause Marikus. Oke, selamat pagi adik-adik, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur ya, sudah bisa memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi ambil sikap yang tenang, duduk yang manis, tidak lagi tengok kiri kanan, tidak lagi gerak-gerak ya. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan telah memampukan kami untuk memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berikan kami ketenangan sehingga kami bisa duduk dengan tenang, fokus memperhatikan cerita firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan bantulah kami agar kami bisa menaati firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami dari dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, nah adik-adik, kita mau mendengarkan cerita. Tidak terasa ya, kita sudah sampai kepada pelajaran 13. Nah, hari ini judul cerita firman Tuhan yaitu menaati Allah yang setia. Oke, kita bisa baca sama-sama ya adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita bisa baca sama-sama ya judulnya. 1, 2, 3. Menaati Allah yang setia. Oke, nah ini judulnya untuk pelajaran kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih artinya kata setia? Ada? Setia artinya tidak berubah-ubah ya. Dia selalu berpegang teguh kepada apa yang dikatakannya. Nah, dari cerita ini kita akan melihat nanti bagaimana Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia. Oke? Nah, apa tujuannya? Pertama, yaitu bersyukur kepada Allah karena Dia pengasih, penuh kuasa, berdaulat, dan setia. Dan memohon kepada Allah agar memberikan hikmat dan kekuatan untuk menaati Dia. Nah, jadi semua adik-adik duduk tenang ya, memperhatikan cerita. Oke? Sebelum kita masuk ke cerita, kita mau main game dulu ya. Ada game siapa yang menebak, siapakah aku. Oke? Kita lihat. Nah, yang pertama, aku kehilangan kerajaanku ketika aku tidak menaati Samuel. Siapakah aku? Kita sudah mendengar ceritanya loh. Dia tidak taat kepada Samuel. Sehingga Tuhan menghukum dia, menolak dia menjadi raja. Saul ya. Raja Saul, oke? Oke, betul. Yang kedua.
Nah, Abisai dan aku mengambil kendi dan tombak Saul. Siapakah aku? Nah, Daud ya, Daud. Oke, ini dia. Di Gunung Karmel, aku menunjukkan ketaatanku kepada Allah di hadapan nabi-nabi Baal dan di hadapan umat Allah. Siapakah aku? Hah? Nabi Elia. Betul ya? Nabi Elia. Oke. Nah, yang terakhir, aku melakukan hal yang mengerikan ketika aku menggunakan perkakas bait Allah dan pialanya pada pesta perjamuanku. Siapakah aku? Belsazar. Belsazar ya, betul sekali Belsazar. Ini dia. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Ezra 1 sampai 3 ya. Tadi langsung lupa bilang ya. Nah, nanti di rumah adik-adik kalau setelah selesai sekolah minggu bisa buka kembali di kitab Ezra di Perjanjian Lama dan baca kembali ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Raja Belsazar ya, yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghukum dia dengan menyerahkan kerajaannya kepada negeri yang baru, yaitu negeri Persia. Ya, nah ini dia, kerajaan Persia sekarang menguasai seluruh daerah yang ada ya, yang ada berwarna agak kuning tua ya. Nah, jadi termasuk juga menguasai wilayah Yerusalem. Nah, adik-adik, ketika raja yang baru ini memerintah, yaitu Raja Kores ya. Raja Kores dia adalah seorang yang berkuasa, yang memerintah kerajaan Persia pada saat itu. Ketika tahun pertama dikatakan dia memerintah, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk menggenapi janji Tuhan melalui Nabi Yeremia tentang bangsa Israel yang ditawan. Artinya Tuhan melembutkan hatinya, menggerakkan hatinya untuk menggenapi janji yang Tuhan telah berikan kepada orang Israel tentang bangsa Israel. Kira-kira apa janjinya? Ada yang tahu? Nah, ini janjinya ya. Kita lihat di dalam Yeremia 23 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, "Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah." Nah, inilah janji Tuhan kepada orang-orang Israel. Bahwa setelah mereka ditawan, dibuang ke negeri asing, selama 70 tahun. 70 tahun waktu yang singkat atau panjang? Panjang ya, panjang sekali 70 tahun. Tetapi apakah Tuhan melupakan janjinya? Tidak. Dan dikatakan setelah 70 tahun lewat, Tuhan akan memenuhi janjinya, menggenapi janjinya, bahwa ia akan membawa orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Nah, tepat pada masa Raja Kores tadi ya, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali. Ya, nah maka Raja Kores membuat satu pengumuman secara lisan untuk dibacakan kepada semua orang. Ya, dan apa bunyi pengumumannya? Apa bunyi perintah raja? Dikatakan ya, segala kerajaan di bumi telah diberikan oleh Tuhan kepadaku, Allah semesta langit. Ya,
Nah, Raja Kores ini mengetahui bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengontrol, yang berkuasa atas segala yang terjadi di dunia ini, termasuk juga memberikan kerajaan kepadanya, termasuk menempatkan dia untuk menjadi seorang raja di Persia. Dan ia juga berkata bahwa Tuhan ini telah menugaskan dia untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Dan semua umat Allah diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem untuk mendirikan rumah Allah. Nah, beginilah bunyi perintah raja kepada semua orang Israel yang ada di wilayah Persia pada saat itu. Dia meminta supaya semua orang untuk kembali ke Yerusalem. Ya, untuk membangun bait suci Allah. Nah, raja juga memberikan izin untuk membawa semua harta benda mereka, termasuk ternak, emas, perak, dan di samping persembahan sukarela untuk bait Allah. Nah, kita melihat ya, selain daripada Tuhan yang setia kepada janjinya, Tuhan yang berkuasa, kita juga melihat Tuhan yang penuh kasih. Ya, penuh kasih karunia. Bukan hanya saja melembutkan hati raja untuk mengizinkan tawanan untuk kembali, tetapi dia juga menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan untuk membangun bait suci Allah. Jikalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati raja untuk membawa semua kebutuhan itu, maka itu tidak akan bisa terjadi, adik-adik. Ya, Tuhan yang penuh kasih. Dia yang mengizinkan dan bahkan membuat raja untuk membawa semua harta benda yang diperlukan. Nah, apalagi? Nah, setelah raja mengumumkan, ya, pengumuman mengizinkan mereka. Kemudian para kepala, yaitu para pemimpin, ya, para pemimpin dari kaum Yehuda dan Benyamin, serta para imam dan orang Lewi berkumpul untuk kembali ke Yerusalem untuk mendirikan bait Allah. Nah, selain daripada itu, adik-adik, bukan hanya saja raja yang mengizinkan untuk membawa harta benda mereka, tetapi orang-orang tetangga-tetangga mereka yang tinggal di samping rumah mereka, mereka juga memberikan harta benda mereka, ya, untuk dibawa ke Yerusalem sebagai persembahan. Ya, dikatakan para tetangga membantu memberikan barang-barang, perak, emas, harta benda, dan dengan pemberian yang indah-indah selain persembahan sukarela. Kita melihat kembali, ya, Tuhan yang atas kuasanya menggerakkan hati orang-orang yang berada di sekeliling orang Israel. Mereka tergerak hatinya untuk memberikan, menolong, membantu semua kebutuhan yang diperlukan. Ya, kasih karunia Tuhan. Nah, setelah itu kemudian raja memerintahkan bendahara istana. Siapa namanya? Mitredat. Oke, ingat, bendahara istana Mitredat untuk mengeluarkan perkakas rumah Allah yang dibawa oleh Nebukadnezar dan ditempatkan di kuil dewa mereka untuk memberikan kepada Sesbazar, pembesar di Yehuda. Jadi ingat, ya, siapa itu Mitredat? Bendahara istana, yaitu orang yang ditugaskan untuk menghitung semua peralatan yang ada, ya. Dan siapa itu Sesbazar?
Dia adalah pembesar Yehuda. Oke, ingat ya, Sesbazar adalah pembesar di Yehuda. Nah, bukan hanya saja Allah itu berkuasa, bukan hanya saja Allah setia, dan Tuhan juga menggerakkan hati raja untuk mengeluarkan kembali semua perkakas-perkakas rumah Allah yang dibawa oleh Nebukadnezar. Oke. Nah, apa saja itu yang dibawa? Nah, ini dia ya daftarnya. Semua perhatikan, ada 30 bokor emas, ada 1000 bokor perak, ada 29 pisau, 30 piala emas, 410 piala perak. Wah, barang-barang yang begitu banyak adik-adik. Ya. Dan selain daripada ini, ada juga 1000 buah barang-barang lain. Dan semua total yang dikumpulkan dan akan mereka bawa yaitu sebanyak 5.400 items. Wah, banyak ya, banyak sekali. Lalu setelah dikumpulkan, lalu diserahkan kepada Sesbazar, ya, lalu mereka membawa pulang ke Yerusalem, ya. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel, keturunan Raja Yoyakin, ya, dan Yesua bin Yosadak, keturunan imam. Ya, inilah yang akan memimpin orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem, yaitu Zerubabel. Nah, dia adalah masih salah satu keturunan dari Raja Yoyakin, ya. Jadi dialah yang memimpin, dan Yesua ini adalah keturunan dari Yosadak, keturunan imam. Mereka inilah yang akan memimpin mereka untuk kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik tahu tidak perjalanan dari kerajaan Persia sampai ke Yerusalem? Apakah hanya 1 jam, 2 jam? Tidak, ya. Nah, kita lihat yang tanda panah garis, ya. Dari kerajaan Persia ke Yerusalem. Bukan hanya saja perjalanan 1 hari, 2 hari, tidak. Tetapi memerlukan waktu yang berbulan-bulan dan bahkan bisa tahunan. Waktu yang panjang, dan pada saat itu tidak ada yang namanya pesawat terbang, tidak ada yang namanya MRT, kereta api, tidak ada. Apa yang mereka lakukan dalam perjalanan? Berjalan kaki, lalu barang-barang mereka dibawa oleh unta, ya. Memerlukan perjalanan yang begitu panjang. Tetapi apakah orang-orang Israel ini tidak taat? Taat, ya. Mereka, walaupun mereka harus melewati padang gurun, walaupun mereka harus melewati hutan, mereka tetap taat karena Tuhan telah memerintahkan mereka untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci Tuhan. Oke? Nah, setelah mereka melakukan perjalanan, lalu ketika mereka tiba di Yerusalem, dikatakan ketika tiba bulan ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Setelah mereka tiba di Yerusalem dan melihat kota Yerusalem yang sudah hancur, ya, lalu mereka berkumpul, bersepakat untuk membangun, mendirikan kembali bait suci Tuhan. Nah, ini para tua-tua, ya, Yesua dan para imam, Zerubabel dan orang Israel berkumpul dan bersepakat untuk memulai pekerjaan pembangunan bait Allah. Dan
pada bulan yang sama mereka membangun mezbah bagi Tuhan di tempat yang semula sesuai dengan perintah Tuhan. Dan mereka membangun sebuah mezbah atau altar untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan pada waktu pagi dan waktu malam. Ya, inilah yang mereka kerjakan terlebih dahulu. Dan selain itu, mereka juga merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, ini adalah salah satu dari hari raya besar orang Yahudi ya. Nah, hari raya ini dirayakan untuk mengingat mereka ketika mereka berkemah di padang gurun menuju tanah perjanjian. Jadi mereka akan membuat pondok-pondok kecil di luar rumah mereka dan mereka akan tinggal di pondok itu. Ya, untuk mengingat bagaimana Tuhan telah menyertai mereka di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Yerusalem. Dan setelah mereka kembali, mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, kemudian adik-adik, mereka juga mempersembahkan korban kepada Tuhan setiap hari sejak hari pertama bulan ke-7 itu. Baik tidak, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu adalah hal yang baik ya, hal yang diinginkan oleh Tuhan bagi orang Israel. Akan tetapi adik-adik, dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Walaupun mereka sudah mempersembahkan korban kepada Tuhan waktu pagi dan waktu malam, tetapi pekerjaan belum juga dimulai. Ingat, tujuan utama mereka untuk kembali yaitu membangun bait suci Tuhan. Tetapi mereka masih belum juga mulai pekerjaannya. Mereka bersantai-santai dulu, ya. Dan mengetahui akan hal ini. Pada tahun kedua dikatakan sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dan bulan yang kedua, maka Zerubabel dan Yesua beserta orang Israel mereka memulai pekerjaan pembangunan bait suci di Yerusalem. Jadi setelah mereka ya bersantai-santai, setelah mereka mengetahui bahwa oh ini tidak baik, kita harus memulai. Mereka mengambil tekad untuk memulai pembangunan bait suci Tuhan. Ya, kemudian Zerubabel dan juga Yesua mereka yang memimpin pengerjaan bait suci itu. Nah, mereka mulai mendirikan fondasi ya atau dasar daripada bait suci Tuhan ini ya. Mereka meletakkan batu-batu dasarnya, ya, fondasinya. Kemudian Zerubabel dan Yesua menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan itu. Ya. Anak-anak Yesua dan anak-anak Henadad, orang Lewi bertugas untuk mengawasi pekerjaan ini. Jadi semua para imam dan orang-orang Lewi, mereka ditugaskan untuk menjadi pengawas, sehingga pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan baik. Nah, adik-adik, tidak lama kemudian setelah dasar rumah Tuhan itu dibangun, setelah para pekerja selesai mengerjakan pembangunan dasar bait suci Tuhan, para imam, orang-orang Lewi membawa berbagai alat musik untuk memuji Allah. Mereka bersuka cita, mereka membawa terompet, berbagai-bagai alat musik dikatakan. Dan orang-orang Israel secara berbalas-balasan, artinya mereka bersahut-sahutan, mereka memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, mereka dengan penuh sukacita datang memuji Tuhan, karena mengingat akan kasih kesetiaan Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, jadi adik-adik juga ya, ketika datang ke sekolah minggu, jangan lemas-lemas, jangan tidak ada semangat untuk memuji Tuhan.
Ya, kita harus datang dengan penuh semangat, sukacita untuk memuji Tuhan. Oke? Ketika waktunya kita memuji Tuhan, kita harus bisa keluarkan suara kita. Ya, nyanyi sekuat untuk memuji Tuhan. Ya, seperti orang Israel ini. Ketika mereka sudah menyelesaikan pembangunan dasar bait suci Tuhan, mereka datang dengan penuh sukacita. Mereka memuji Tuhan, bersorak-sorai. Ya, lalu semua orang memuji Tuhan. Apa yang mereka katakan? Sebab Ia baik. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Ya, mereka memuji Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan yang memelihara janjinya, yang setia kepada janji-janjinya. Ingat tadi ya, Tuhan telah berjanji akan membawa mereka kembali selama 70 tahun setelah pembuangan. Dan Tuhan telah membuktikannya adik-adik. Dan saat ini mereka sudah berada di negeri mereka sendiri, Yerusalem. Dan mereka juga telah membangun bait suci Tuhan. Jadi ketika mereka mengingat akan kebaikan Tuhan ini, mereka datang dengan penuh sukacita memuji Tuhan. Ya, jadi kita juga semua harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dimanapun ya, baik itu di sekolah minggu, baik itu Sabtu malam, ada juga kan. Kita mulai kan dengan pujian, kita harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tetapi adik-adik, ada sebagian dari para imam dan orang-orang Lewi serta kepala-kepala keluarga yang melihat bait Allah yang pertama. Mereka menangis melihat dasar yang diletakkan tidak semegah yang pertama. Ternyata adik-adik, ada juga orang-orang yang hidup dan mereka masih melihat ketika bait suci Tuhan yang pertama begitu megah kan, begitu indah bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tetapi ketika mereka melihat dasar bangunan yang dibangun oleh Zerubabel ini, mereka menjadi sedih, bahkan mereka menangis dikatakan. Dan sehingga tidak bisa membedakan mana suara sorak-sorai dan suara tangisan. Mereka juga selain ada yang di satu sisi, ada para imam dan orang-orang bersukacita memuji Tuhan. Tetapi di sisi lain ada juga sebagian yang merasa sedih. Mereka menangis ya, karena melihat yang dulunya bait suci begitu megah, begitu indah. Tapi sekarang tidak terlalu megah. Ya, nah adik-adik, apa hal yang bisa kita pelajari melalui cerita ini? Nah, kita tahu bahwa Tuhan Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah-ubah. Allah yang tidak pernah melupakan janjinya. Kita sudah lihat tadi kan, Tuhan berjanji bahwa 70 tahun orang Israel dibuang. Kenapa mereka dibuang? Kenapa mereka harus ditawan oleh bangsa lain? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Karena dosa-dosa mereka ya kan? Dan Tuhan menghukum mereka dan membuang mereka selama 70 tahun. 70 tahun bukan waktu yang pendek. Ya, begitu panjang. Dan mungkin orang-orang Israel sudah melupakan janji Tuhan ini. Tetapi apakah Tuhan yang melupakan janjinya? Tidak. Ya, dia tetap setia kepada janjinya dan bahkan dia memenuhi janjinya dengan membawa mereka kembali. Nah, kita melihat janji ini. Ada lagi janji yang Tuhan telah genapi, yang paling penting, janji tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya kan? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah berjanji akan mengirimkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan kita. Dan apakah Tuhan menepati janjinya? Iya, Tuhan menepati janjinya.
dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Ya, yang pertama kali Tuhan Yesus datang sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia ini, dia hidup secara sempurna. Ya, dia mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Tetapi bukan hanya saja dia mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita keselamatan. Jadi barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Nah, Tuhan telah memenuhi janjinya ini. Dia tidak melupakan janji, walaupun janjinya sudah diberikan sejak lama sekali. Tuhan tidak melupakan. Allah bukan seperti kita ya. Yang mungkin hari ini kita berjanji, mengatakan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, tetapi sebentar lagi lupa. Tuhan tidak seperti kita manusia. Tuhan tetap setia kepada janji. Apalagi janji Tuhan kepada kita. Tuhan juga berjanji akan menyediakan semua kebutuhan kita. Memberikan kita kesehatan. Dan kita sudah melihat bagaimana Tuhan telah memelihara kita kan. Walaupun di tengah-tengah corona ya, kita melihat Tuhan masih bermurah hati kepada kita dengan memberikan kita kesehatan. Sampai pagi ini kita bisa kembali datang, beribadah di sekolah minggu. Apalagi janji Tuhan menyediakan kebutuhan kita sehari, menyediakan makanan kita, ya, menyediakan keperluan sekolah kita, memenuhi biaya sekolah kita melalui pekerjaan orang tua kita. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan telah berjanji dan dia telah memenuhi kebutuhan kita. Tetapi ada janji yang Tuhan katakan yang belum digenapi, tetapi pasti dia akan genapi. Yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali. Dia bukan datang kembali untuk menyelamatkan lagi, tetapi untuk menghakimi dunia ini. Dan ini belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi. Kapan? Nah, kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi Tuhan pasti akan menepati janjinya, dia pasti akan memenuhi janjinya. Ya, nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa respons kita? Mengetahui bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa berdaulat. Nah, yang pertama kita harus bersyukur ya. Bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia. Allah yang tidak berubah-ubah, pengasih dan berdaulat. Ya, selain daripada kita harus bersyukur, kita juga harus menaati dia. Taat kepada dia. Hidup sesuai dengan perintahnya. Ya, dan kita memohon agar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa hidup taat kepada Tuhan Allah kita yang setia ini. Ya, jadi adik-adik ingat, kita harus taat kepada Tuhan Allah yang setia. Ya, sampai di sini cerita firman Tuhan kita, kiranya Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melupakan janji-Mu. Engkau juga adalah Allah yang maha kasih, yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan Allah yang kami percaya adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memelihara kami. Tolonglah kami supaya kami bisa hidup menjadi anak-anak yang selalu memuji Tuhan, bersyukur akan kebaikan Tuhan, dan menjadi anak-anak yang taat kepada semua perintah Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah kita mau lihat pengumuman dulu ya. Ada 2 pengumuman. Ingat,
sore ini program sekolah minggu yaitu belajar lagu rohani anak dalam bahasa Inggris via Zoom akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30. Ingat ya, waktunya jam 3 sampai jam 3.30. Jadi adik-adik set alarmnya ya, pengingat jam 2.50 kalian set alarm dan ketika jam 3 kalian bisa masuk. Oke? Mari kita ikut dan bisa juga mengajak teman-teman kita juga. Dan kedua, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam untuk kelas TK sampai SD 3 dimulai jam 8 sampai jam 8.20. SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Nah, mari semua ikut bersatu teduh bersama. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Nah, kita mau foto dulu ya sebelum kita